Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat Pak Ika Gunawan yang udah meluangkan waktu nih untuk bincang sharing pengalaman dan ilmu tentang Perpres ya nih ya, Perpres 12 2019 tentang peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ya, betul sekali, Bu. Oke. Profil Pak Ika mau saya bacain atau Pak Ika yang mau mengenalkan diri? Bisa ditampilin nggak, Pak? Hah? Biar saya profilnya Pak Ika. Boleh sih, sebentar ya. Iya. Pasti banyak juga nih yang udah kenal sama Pak Ika Gunawan. Cuman biar lebih deket lagi. Wah, ini baru awal-awal udah ada yang angkat tangan nih. Wah, semangat sekali nih untuk bertanya. Ya. Iya. Kira-kira materi malam ini Ya, materi malam ini mengenai pertama preview mengenai perubahan-perubahan yang ada di PP 12 Bu Mutiara. Kemudian itu kan lumayan banyak tuh ininya apa namanya pasalnya. Nah, jadi karena kita bicara pengolahan keuangan daerah secara keseluruhan, maka nanti kita akan bagi menjadi tiga hari. Jadi hari ini rencana ya Bu Menteri ya. Kemudian hari betul. 4 dan hari Senin gitu ya. Hari Senin. Ya. Iya. Betul. Jadi hari ini rencananya kita akan bahas mengenai ketentuan umum, misalnya mengenai definisi keuangan daerah gitu ya. Kemudian para pelaku keuangan daerah sampai pada tahapan awal yaitu pemahaman mengenai APBD. Nah, kira-kira hari ini agenda seperti itu sebenarnya saya mau tayangin. Oke. Nanti kira-kira kalau ada yang bertanya pada saat Bapak menjelaskan slide, apakah langsung dikasih apa ada feedback langsung atau mau diselesaikan dulu materinya baru tanya jawab di jam berapa gitu? Iya. Karena waktunya nggak panjang nih ya, cuma sampai jam 9 paling ya. Mungkin saya selesaiin dulu kali ya, selesaiin dulu atau juga boleh juga lah, nggak masalah kalau nanti ada pertanyaan juga boleh. Sambil interaktif aja juga nggak masalah, Mbak. Oke deh. Ini mana nih? Kok nggak muncul screen-nya? Sebentar. Ditutup. Bentar. Untuk sementara yang angkat tangan saya turunkan dulu ya tangannya. Nanti ya jadi nanti pas nanti ketika sudah materinya sudah selesai aja deh biar enak diskusinya gitu. Ya. Bu Mutiara dari ini ya apa dari Gorontalo ya bukan? Bukan Pak, saya dari UKPBJ Kabupaten Tanah Laut. Tanah Laut ya. Tanah Laut dari mana ya? Kalimantan ya? Sulawesi ya? Kalsel, Kalimantan Selatan. Baik. Oke deh, cukuplah gini aja ya. Saya takut kelamaan ini. Boleh. Sudah kelihatan, Bu? Sudah tampil? Belum kelihatan. Belum tampil? Iya, udah. Oh, udah. Tulisannya masih preview PP. Oke. Ya, oke lah. Kita mulai aja kali ya. Iya, silakan Pak Ika. Ya udah Pak Ika aja deh yang ini deh yang memperkenalkan diri ya Pak ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Bu Mutiara. Iya, silakan Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat bertemu kembali dalam program webinar LPKN. Hari ini saya ditugasi oleh LPKN untuk menemani Bapak Ibu
diskusi mengenai pengelolaan keuangan daerah berbasis pada PP 12 tahun 2019. Kemudian ini merupakan perubahan PP 58 tahun 2005 yang merupakan sudah kalau kita bicara di daerah, ini merupakan peraturan payung lah yang membawahi pelaksanaan dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawaban terkait dengan keuangan daerah. Nah, mungkin banyak aturan-aturan di bawahnya yang belum terbit ya, seperti Permendagri dan lain-lain. Karena memang ini baru ada di tahun 2019. Harapannya memang nanti terbit kemudian peraturan-peraturan barunya sehingga bisa cepat diaplikasikan oleh teman-teman di daerah. Nama saya Ika Gunawan, tadi diperkenalkan oleh Bu Mutiara. Saya akuntan dari BPKP, sehari-hari sebagai wideaswara di BPKP. Latar belakang pendidikan, saya akuntan dari STAN, kemudian magister ekonomi saya dari Ekonomi UI. Mudah-mudahan pengalaman saya sebagai auditor dan sehari-hari sebagai wideaswara BPKP bisa sharing lah dengan Bapak Ibu semua terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Karena biasanya kekhawatiran teman-teman dalam pengelolaan keuangan daerah itu sebetulnya bukan cuma sekedar kekhawatiran salah, tapi kekhawatiran ketahuan salah gitu ya. Betul Mutiara ya? Kekhawatirannya adalah bukan hanya ketahuan salahnya, tapi ketahuan salah. Nah, kadang-kadang perspektif pemeriksa itu juga nggak kalah pentingnya karena seringkali perbedaan perspektif itu muncul, kita sudah merasa benar gitu ya, kemudian ternyata dipandang oleh auditor salah. Nah, pengalaman saya sebagai wideaswara di BPKP, tidak selamanya pemeriksa juga benar karena pemahaman ya, kadang juga terbatas, karena kewenangan yang penuh, kadang-kadang juga kurang update gitu ya, dan lain-lain lah. Mudah-mudahan selama 3 kali pertemuan ke depan kita akan bisa diskusi mengenai pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 12 tahun 2019. Secara lengkap Bapak Ibu semua, materi pembahasan kita terkait dengan ya kira-kira ada 9 bab lah, 9 materi lah ya. Pertama mengenai prinsip pengelolaan keuangan daerah, kemudian pengelola keuangan daerah, jadi bicara siapanya, pejabat-pejabat terkait dengan pengelola keuangan daerah. Kemudian kita akan bahas mengenai APBD menurut PP 12. Nah, baru kemudian pengelolaan keuangannya. Nah, ini hari ini mungkin dibatasi pada materi 1, 2, dan 3. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, 9 materi ini itu rencananya pembagiannya adalah ya. Jadi hari pertama itu adalah prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, para pelaku keuangan daerah sampai APBD. Ini hari pertama, berarti hari ini di hari Selasa ya. Nah, kemudian besok ya, itu bukan besok, hari Jumat berarti ya, Jumat 2 hari lagi dari sekarang, itu rencananya dibahas ini ya, dibahas sampai pada pelaksanaan. Nah, ini karena panjang nih, pengelolaan keuangan dari penyusunan APBD, pelaksanaan, atau satu lumayan panjang tuh ya. Nah, kemudian akuntansi, pertanggungjawaban, bicara kekayaan daerah, utang daerah, ya, kemudian BUD, penyelesaian kerugian negara, sistem itu kita bahas pada hari Senin. Nah, gitu ya. Baik Ibu semua. Nah, kita bahas satu persatu mengenai materi utama. Mungkin ada baiknya juga saya akan preview dulu ya. Jadi kira-kira secara keseluruhan, biar nanti sudah tergambar secara umum, kemudian baru kita detailkan satu persatu materinya. Nah, tadi dibahas dari awal-awal bahwa prinsip pengelolaan keuangan daerah itu diatur di awal-awal. Jadi seperti pada peraturan-peraturan yang lain, bahwa di samping sekedar prosedur yang diatur secara rinci dalam pasal-pasal di belakang ya, itu ada hal yang sebetulnya menjadi prinsip, artinya sebetulnya ini yang menjiwai daripada pengelolaan keuangan daerah ya. Jadi prinsip yang pertama adalah tertib. Ya, tertib artinya ada mekanismenya, urut-urutannya gitu ya, ada pertanggungjawabannya. Nah, kemudian efisien, ya, tidak boros, ya, sumber dayanya optimal, ekonomis, ya, harga terbaik lah, harga wajar, kemudian efektif, ya, tujuan tercapai, ya, kemudian transparan, ya, bertanggung jawab, ya, memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
serta taat pada peraturan perundang-undangan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat prinsip ini sebetulnya prinsip yang hampir di semua konsep pengelolaan keuangan ada ya. Ini sebetulnya kalau misalnya pengelolaan keuangan itu terpenuhi sesuai prinsip-prinsip yang dibahas dalam pasal 3, sebetulnya hampir nggak mungkin nih dapat temuan dari auditor. Semuanya bicaranya adalah tertib, efisien, ekonomis ya. Jadi teman-teman pengawas pun ya, itu auditor pun kalau datang ke tempat yang diperiksa oleh ke auditi itu diminta mengaudit atau menilai ini konsep prinsip-prinsip pengelolaan ini di samping sekedar ketaatan pada aturan ya. Jadi harusnya taat pada aturan itu betul, tapi ruhnya adalah hal-hal yang di atasnya itu ya. Oke, itu gambar awal mengenai prinsip ya. Kemudian kita bicara pengelolaan daerah. Ini. Jadi kita bicara dari awal, jadi kepala daerah itu adalah bertindak sebagai pemegang kekuasaan. Jadi penguasa pengelolaan anggaran itu ada pada kepala daerah. Ya. Nah kemudian ya, Sekda akan berlaku sebagai koordinator pengelolaan anggaran. Ya. Nah kemudian kepala SKPD di bawah Sekda, ya, kepala OPD itu menjadi pejabat pengelola keuangan daerah, ya, menjadi PA, ya, PA. Kemudian di sisi lain ada pejabat pengelola keuangan daerah, DPKD lah, ya, pengguna anggaran. Kemudian kepala SKPD di bawah-bawahnya itu menjadi kuasa pengguna anggaran. Nah ini hari-harinya ada bendahara penerima, bendahara pengeluaran, ya, bendahara pembantu di KPA. Nah, gitu. Terus di bawah kuasa pengguna biasanya ada PPTK, ada kepala unit KPD sebagai KPA-nya, ya, dan seterusnya lah. Nah ini secara umum akan seperti ini. Jadi ada kepala daerah sebagai kekuasaan, ya, nah, bergabung dengan Bapeda dan lain-lain menjadi TAPD nanti, ya, kemudian Sekda, kepala SKPD dan seterusnya. Nah ini kata-kata TAPD, ini koordinator adalah Sekda, ya. Kemudian anggotanya adalah pejabat perencanaan, ini berarti Bapeda, ya. Kemudian PPKD itu biasanya adalah DPKAD dan pejabat lain sesuai kebutuhan. Ya. Itu secara umum yang namanya pengelola keuangan daerah. Kita akan bahas satu-satu Ibu semua mengenai tugas masing-masing. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah membahas pelaku, setelah prinsip, itu dibahas mengenai APBD. Ya. APBD dibahas mengenai mulai pendapatan, ya, dikurang belanja, kemudian dikurang apa, dibiayai dengan pembiayaan daerah. Nah, pendapatan ada PAD, ada transfer, ada pendapatan lain. Kemudian belanja daerah ada belanja operasi, belanja modal, belanja daruga ya. Ini agak beda dengan konsep yang sebelumnya. Ada belanja langsung lah gitu ya. Kemudian pembiayaan daerah itu ada penerimaannya, ada juga pengeluarannya. Nah ini pendapatan kalau dirinci lagi tadi PAD itu dari mulai pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah ya, lain-lain yang sah. Kemudian dana transfer dari mulai dana pusat, ya, dana provinsi, ya. Kemudian pendapatan lain-lain yang sah itu hibah dan lain-lain, nah itu pendapatan. Belanja, ya, itu adalah belanja untuk sumber daya untuk mendanai pelaksanaan urusan. Jadi Pemda itu ada urusan pemerintah, baik wajib maupun pilihan, nah itu didanai dengan belanja daerah. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintah daerah besarannya sesuai dengan peraturan undang-undangan. Dalam hal daerah tidak mengalokasi belanja sesuai ayat 1, maka Menteri Keuangan ya, bisa menunda bahkan ya, memotong penyaluran DAU. Ya. Ini beberapa konsep DAU. Nah, kemudian belanja daerah itu ada operasi, ada modal, ada juga dan belanja transfer. Ya. Yang operasi ada pegawai, ada barjas, ada belanja bunga, ya, ada belanja subsidi, belanja hibah dan lain-lain. Pembiayaan tadi penerimaan dari mulai penggunaan silpa, pencairan dana cadangan, dan seterusnya lah ya. Kemudian penggunaan pembiayaan itu mulai dari bayar utang, ya, pembentukan cadangannya, penyertaan modal dari BUMD dan lain-lain. Kemudian nanti ketemunya setelah pendapatan dikurangi belanja, gitu ya, itu ketemunya adalah surplus dan defisit anggaran, ya. Secara net nanti ketemulah silpa, ya. Nah, ini, jadi nanti diatur juga di pasal 84 mengenai penggunaan surplus untuk apa saja yang dibolehkan. Oke, kemudian di pasal 84 juga masih mengenai pengendalian defisit anggaran. Kira-kira apakah ketika Pemda itu ya kebanyakan belanja dibanding pendapatan, kira-kira bagaimana pengendaliannya? Nah, itu gambaran umum mengenai
isi daripada PP 12. Nah, sekarang kita akan sampaikan dulu ke Bapak Ibu mengenai pokok-pokok perubahan. Jadi apa saja yang menjadi pokok-pokok perubahan ya PP 12 dibanding PP 58. Yang pertama, di pasal 4 itu yang sebelumnya nggak ada adalah penegasan. Penegasan itu artinya yang dulu belum tegas, kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah. Ya, jadi yang namanya kepala daerah itu adalah berkedudukan sebagai pemilik modal. Ya, jadi pemegang saham lah kalau di perseroan daerah. Ditegaskan dalam pasal 4. Kemudian di pasal 13 disebutkan bahwa apabila tidak ada pejabat struktural yang bisa menjadi PPTK, maka dimungkinkan ya non struktural yaitu pejabat fungsional umum itu bisa menjadi PPTK. Ini biasanya peraturan dikaitkan dengan kemudahan ya pelaksanaan anggaran, jangan sampai gara-gara ya tidak ada pejabat struktural sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan. Kemudian TAPD di pasal 22 itu tugasnya lebih dirinci lagi ya. Kemudian di pasal 50 itu pengaturan daerah apabila tidak memenuhi alokasi belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya dianggarkan bukan pada urusan-urusan yang tadi ya utang wajib dan pilihan, maka Menteri Keuangan itu akan menunda atau memotong penyaluran dana transfer ya. Artinya ada paksaan, jadi meskipun dalam konteks otonomi daerah, tapi ketika keuangannya transfernya nggak disampaikan kepada Pemda, tentunya salah kan. Jadi pengendalian lah supaya Pemda tidak semena-mena, tidak menggunakan keuangan yang diterimanya dari pusat itu untuk urusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian mengenai reward bagi pegawai, ya di samping gaji rutin itu dimungkinkan pengaturan pemberian tambahan penghasilan kepada ASN, ya berpedoman pada peraturan pemerintah di bidang kepegawaian lah. Nah, apabila belum ada PP mengenai itu, maka kepala daerah ya, tidak perlu menunggu PP itu bisa memberikan tambahan penghasilan, tapi harus persetujuan Mendagri. Artinya nggak boleh juga mungkin kenapa persetujuan menteri, artinya jangan sampai ada ketimpangan dan lain-lain lah ya. Kemudian di pasal 91 penegasan kepala daerah menetapkan rancangan KUA dan PPS menjadi KUA PPS berdasarkan RKPD apabila kepala daerah dan DPRD tidak sepakat. Nah, kita paham bahwa yang namanya KUA PPS itu mesti disepakati antara kepala daerah dan DPRD. Nah, ketika nggak sepakat, ini kan menghambat kegiatan. Oleh karena itu, bahwa kepala daerah bisa menetapkan rancangan KUAPS menjadi KUAPS berdasarkan RKPD apabila kepala daerah sepakat dengan DPRD mengenai KUAPS-nya. Ya. Kemudian di pasal 11 dan 12 dalam hal evaluasi anggaran ya tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, maka menteri mengusulkan ya kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan atau pemotongan dana transfer ya semacam punishment lah ya, warning jangan sampai evaluasinya ya tidak dijalankan. Dan pengaturan ya dalam melakukan evaluasi rancangan perda, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ya di daerah itu berkonsultasi dengan Mendagri untuk evaluasi itu memang untuk kabupaten kota kan kewenangannya gubernur ya, tapi gubernur juga diminta untuk berkonsultasi dengan Mendagri. Kemudian Mendagri nanti konsultasi dengan Menteri Keuangan. Ini sebetulnya dalam konteks sinkronisasi lah, jangan sampai secara nasional, ya kan, itu antara pengeluaran belanja nasional, APBN, kemudian belanja daerah itu nggak sinkron ya, sehingga target-target pembangunan menjadi nggak berjalan. Kemudian pengaturan dalam hal pengelola keuangan daerah yang berhalangan sementara, pejabat dapat menunjuk pejabat lain untuk melaksanakan tugas pengelola keuangan daerah. Artinya ditegaskan bahwa selama ini kekhawatiran kalau ternyata misalnya ya, tidak ada tugasnya bagaimana gitu kan. Nah, ini diatur di pasal 117. Kemudian di pasal 19
itu pengaturan penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD ya. Misalnya pelantikannya belum selesai dan lain-lain lah ya, atau daerah bakaran. Kemudian pasal 188 itu penegasan penggunaan BAS ya, bagan akun standar untuk mewujudkan statistik keuangan karena selama ini agak sulit ya, BAS-nya berbeda-beda, mau dikonsolidasi ternyata nggak bisa kan ya, padahal harapannya dengan konsolidasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, anggaran, pelaporan itu tercipta informasi keuangan yang ya, big data sehingga untuk mengambil keputusan bisa lebih baik lah. Nah, demikian previewnya dulu semua. Jadi itulah kira-kira perubahan yang utama pokok-pokok dalam agenda PP 12 tahun 2019. Nah, kemudian sekarang baru kita akan masuk ke detail satu persatu mengenai ya, isi daripada PP 12 ya. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi Ibu semua, jadi hari ini ya, karena kita lebih kurang sampai jam 9, maka agenda kita adalah membahas 3 hal hari ini, yaitu ketentuan umum, kemudian kewenangan pengelolaan keuangan daerah, dan mekanisme tadi perencanaan APBD-nya ya. Nah, di bab 1 umum ya, itu dibahas dulu mengenai definisi keuangan daerah ya. Sebetulnya ini hanya menegaskan pengertian keuangan daerah yang ada di Undang-Undang Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah adalah hak daerah untuk memungut pajak, retribusi, serta melakukan pinjaman utang ya. Itu dari sisi hak ya. Kemudian bukan hanya hak, ternyata kewajiban daerah untuk membelanjakan uangnya bukan hanya belanja, tapi menyelenggarakan urusan ya, membayar tagihan. Nah, itu menjadi juga keuangan daerah. Oke. Kemudian semua terkait penerimaan daerah itu adalah keuangan daerah. Semua terkait dengan pengeluaran daerah itu adalah keuangan daerah. Nah, sampai sini, sampai nomor 4, 1, 2, 3, 4 itu biasalah. Artinya ini hak daerah, kemudian pajak daerah, pinjaman, itu esensinya adalah aset daerah yang menjadi kekayaan daripada Pemda ya. Sementara kalau kita lihat yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan itu secara keuangan itu diartikan sebetulnya adalah bahwa uangnya itu dikeluarkan dalam konteks untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Di semua urusan pemerintah daerah itu menjadi keuangan negara ya. Nah, kemudian penerimaan dan pengeluaran itu otomatis lah hampir sama dengan, tapi bukan hanya itu, ternyata ini kekayaan daerah, seluruh kekayaan daerah baik yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain. Nah, ini kalau yang dikelola sendiri itu tentunya nggak aneh, itu menjadi keuangan daerah. Jadi keuangan itu ya ternyata luas, itu bukan hanya diartikan sebagai uang daerah, tapi juga kekayaan daerah. Bisa dikelola sendiri, masuk sebagai aset daerah ya, atau bahkan bisa uang, bisa subharga, bisa piutang, tapi ya dikelola oleh pihak lain. Nah, ini berarti apa nih? Dikelola pihak lain itu mungkin dikerjasamakan, gitu kan? Nah, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Berarti apa? BUMD tadi perusahaan daerah atau BUMD itu ya persero daerah itu adalah masuk ke keuangan daerah. Jadi ketika BUMD itu belanja ya, pengelola aset BUMD untuk mendapat pendapatan, nah kesemuanya adalah kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, itu masuk ruang lingkup keuangan daerah. Sampai sini mungkin simpulannya adalah antara yang dikuasai oleh Pemda dan yang dikuasai oleh BUMD kan. Tetap dua-duanya masih kita pahami sebagai milik Pemda ya. Nah, yang lebih luas lagi itu yang nomor 6 nih. Kekayaan pihak lain. Jadi sebetulnya secara aset bukan punya negara, bukan punya daerah, bukan punya Pemda, tapi dikuasai oleh Pemda dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum. Contoh, ada satu Pemda
itu mengumpulkan semacam sumbangan, ya, sumbangan dari pegawai atau masyarakat, ya, semacam lembaga charity lah, lembaga amal, ya. Tapi ini dikeluarkan dari APBD. Jadi lembaga non struktural lah dibentuk, ya, untuk mempercepat masalah layanan bantuan kepada masyarakat. Nah, tentunya sumbangan tadi itu dari masyarakat karena tidak masuk APBD, gitu, ya, dan tidak setor ke kas daerah, maka itu dianggap sebagai bukan kekayaan daripada Pemda. Punya siapa? Ya punya yang nyumbang, gitu kan. Tapi tadi kekayaan pihak lain dikuasai oleh Pemda. Nah, unit kerja ya, unit kerja sosial lah namanya itu dibentuk karena ada ya kewenangan daerah oleh peraturan daerah, maka itu pun menjadi keuangan daerah. Ya, jadi ternyata kekayaan pihak lain pun ya itu kalau dikuasai oleh kita dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah itu menjadi keuangan daerah. Nah, kalau kita lihat berarti demikian luas yang namanya keuangan daerah. Makanya biasanya definisi ini kemudian dikaitkan dengan pertanggungjawaban. Ya, ketika ada penyimpangan ya di BUMD, apakah masuk kerugian keuangan daerah? Ya iya, kenapa? Karena ternyata BUMD itu adalah keuangan daerah. Artinya BUMD meskipun tadi dia adalah kekayaan yang dipisahkan, tapi pertanggungjawabannya tetap bagian dari keuangan daerah. Meskipun dalam diskusi dalam area yang lain berpendapat bahwa ya perusahaan korporasi itu mestinya jangan keuangan daerah, gitu kan? Karena dia sudah dipisahkan, negara atau daerah hanya memiliki berdasarkan ya sahamnya lah, gitu kan? Ya, oke itu juga pendapat yang tidak salah berdasarkan konsep korporasi, gitu kan? Tapi ketika kita bicara keuangan daerah, tetap di sana ada ya hak negara yang merupakan modal yang dipisahkan tadi itu kan. Karena tadi ya ternyata kekayaan pihak lain pun menjadi keuangan daerah. Jadi artinya apa? Misalnya ada penyimpangan juga di tadi kekayaan pihak lain kan bukan uang negara, bukan aset negara, betul, tapi itu keuangan daerah. Dan konsep penyimpangan, kecurangan dalam keuangan daerah, itu kerugiannya adalah bukan kerugian uang daerah, bukan kerugian APBN, tapi kerugian keuangan daerah. Maka sangat luas sekali lah, ya, konsep keuangan daerah. Ya. Oke, makanya tadi di bahas kita dimulai diatur mengenai sampai BLU, sampai aset, utang, ya, itu semua adalah keuangan daerah. Nah, tadi sudah kita bahas masalah prinsip ya, atau azas umum daripada pengelolaan keuangan daerah. Ya, pertama taat pada peraturan perundang-undangan. Nah, arti gini, taat pada peraturan, ya betul, itu ada di pasal 3, ya. Tapi sebenarnya selama ini terkesan ya, padahal kan Pak Presiden sebetulnya sering sekali mengimbau gitu ya, bahwa jangan melaksanakan kegiatan cuma berdasarkan business as usual, nah, gitu kan. Jangan pakai cara-cara yang biasa. Apakah itu artinya peraturan perundang-undangan itu bisa dilanggar, gitu kan? Ya sebetulnya dalam konteks itu artinya ada pemahaman ketika aturan itu dibuat, gitu kan? Ada hal-hal yang memang bisa difleksibelkan, gitu kan? Yang bisa ada ruang-ruang untuk terobosan, gitu kan? Ya itu harus ditempuh, artinya kepala daerah, gitu kan? Itu bisa saja itu mengambil terobosan-terobosan yang penting tidak melanggar prinsip-prinsip dan lain-lain. Nah, sebetulnya di bawahnya itu yang lebih penting itu efektif, efisien, ekonomis, transparan, tanggung jawab, ya, berkeadilan. Kalau audiens saya teman-teman auditor biasanya saya bilang bahwa utamanya adalah supaya memberikan nilai tambah kepada yang diaudit, itu kan, itu nilai ini, nilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis ya. Kalau di ranah PB-nya Mutiara itu ini dikenal dengan nama value for money ya. Artinya anggaran, uang, keuangan itu kan sebetulnya uang ya. Uang itu Rp1 pun mesti bernilai. Nah, ketika bernilai maka mesti efektif, efisien, ekonomis ya. Kemudian bisa transparan. Apa transparan artinya?
artinya transparan itu ya proses pengolahan keuangan daerah itu sebetulnya nggak ada yang rahasia kecuali yang memang rahasia ya. Jadi mindset bahwa uang itu rahasia itu mungkin udah harus ditinggalkan, itu mindset ya kuno lah ibaratnya. Kalau ada uang terlalu transparan nanti apa namanya ribet lah, repot lah, banyak gangguan lah gitu kan. Sebetulnya kenapa ada gangguan? Karena ada rahasia. Ketika transparan tidak ada rahasia, maka informasi tadi menjadi tidak bernilai, gitu kan? Semua orang tahu gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kenapa kemudian ini sering kali muncul masalah ketika transparansi? Sebetulnya itu karena kita belum transparan. Sesuatu yang sudah transparan, yang sudah semua orang tahu, itu bukan lagi hal yang bernilai, gitu kan? Semua orang tahu, ya. Kemudian pengolahan keuangan daerah juga mesti dilaksanakan secara bertanggung jawab, ya. Berkeadilan dalam konsep alokasi dan lain-lain, dan ini hal yang menarik nih, patut dan manfaat untuk masyarakat. Oke, Bapak semua. Nah ini kan meskipun bicara azas umum, tapi ini juga ada di pasal 3. Artinya kalau kita bicara taat pada peraturan perundang-undangan, jadi nanti kita bahas pasal-pasal yang lebih rinci lagi, ruhnya itu jangan ditinggalkan mengenai value for money-nya, gitu ya, transparansinya, tanggung jawabnya, berkeadilan, dan harus sesuai dengan kepatutan yang berlaku dan manfaat untuk masyarakat. Nah, itu yang namanya asas umum pengolahan keuangan daerah. Ya. Nah, baru kemudian di bagian kedua di hari ini kita akan bahas mengenai pejabat-pejabat terkait pengolahan keuangan. Nah, seperti di sekilas tadi kita bahas pada preview tadi, ya. Nah, ini ada berapa nih berarti ya? Ada 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, ya, 9, 10, 11. Nah, ada sekitar 12 lah, ya, konsep pejabat terkait dengan pengolahan keuangan daerah. Nah, sebetulnya, ya, kalau kita tarik kepada pemahaman pengelola keuangan daerah, itu tidak lepas dari pengelola keuangan negara. Jadi awalnya adalah, ya, ini ada presiden, ya, presiden itu adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Di bahasa pusat tuh bukan pusat lah, negara itu artinya pusat dan daerah, ya. Jadi sebetulnya penguasa tunggalnya presiden, ya. Jadi kalau sekarang siapa seperti Pak Jokowi nih, pemenang pemilu kan. Nah, itu sebetulnya nggak mungkin presiden, ya, mengelola semua keuangan daerah. Maka ada konsep, ya, dilaksanakan, didelegasikan kepada siapa? Kepada pengguna anggaran. Jadi bicara penguasaan presiden, tapi penggunanya adalah, nah ini, kalau di pusat namanya kementerian lembaga. Kemudian ada yang namanya bendahara umum negara, ya, itu berarti menteri keuangan. Ini kalau ibarat perusahaan, presiden itu menjadi CEO, CEO-nya negara kita ini, direktur utama lah, ya. Nah, PA itu menjadi, ya, menjadi CEO. Ya, kalau pakai istilah perusahaan itu menjadi Chief Operational Officer. Sementara BUN, ya, atau Menteri Keuangan itu secara keuangan itu menjadi CFO, ya, Chief Financial Officer, gitu ya. Oke, ibu semua. Nah, terus di sini juga sama kan? Ketika bicara tentang kendali, maka bisa jadi membentuk KPA, ya, unit kerja di bawah PA. Nah, sama juga dengan BUN-nya. BUN-nya, ya, itu nanti kita bicara ada kuasa BUN, ya, KPPN dan lain-lain lah, itu di pusat. Nah, ini untuk daerah, dalam konteks otonomi daerah itu didelegasikan. Nah, diserahkan bahkan, bukan didelegasikan. Kalau di pusat didelegasikan, kan? Diserahkan kepada siapa? Kepada kepala daerah. Kepala daerah bukan sebagai PA. Kalau KL itu PA-nya presiden terkait APBN. Nah, kalau kepala daerah dia adalah jadi turun ke daerah dari keuangan negara menjadi keuangan daerah. Maka kepala daerah adalah menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Jadi pemegang kekuasaan sama halnya dengan presiden terkait dengan keuangan negara. Ya.
Nah, kemudian kepala daerah tadi di daerah itu tidak langsung turun kepada Menteri Keuangan, Bu DPKD-nya, PPKD, tidak langsung kepada PA ya, tapi dikoordinatori oleh Sekda. Jadi ini yang tidak ada di pusat. Kita punya Sekda sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah. Nah, baru kemudian turun ke bawah, hampir sama dengan di pusat, bahwa ya PA, PA, ya, PA dan PPKD. Nah, ini sama nih. Jadi kepala daerah itu bisa dibilang sebagai CEO-nya, ya, CEO-nya di Pemda, gitu kan? Nah, ini sekda semacam mungkin ya, presiden lah, ketua harian lah, gitu ya. Kemudian PPKD inilah Menteri Keuangannya, CFO-nya, ya. Nah, PAPA ini adalah sebetulnya CEO-nya. Nah, gitu kan? Nah, ada di beberapa daerah, ini di bawah ini kan nanti ada termasuk BUMN, PDAM lah, gitu ya. PDAM. Ini lucunya PDAM ini dianggap sebagai PA. Padahal nggak ada hubungannya kan, karena PDAM adalah bukan konsep keuangan daerah APBD, tapi dia adalah kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi bukan PPA. Ini konsepnya adalah dia adalah direktur mandiri sebagai profesional ya, korporasi gitu kan. Ya. Nah, itulah kira-kira semua. Nah, ini kemudian kalau kita lihat di bawahnya, PA juga bisa punya KPA. Kemudian ya ini PPKD akan bertindak sebagai BUD, sebagai bendahara umum daerah. Nah, dia juga punya kuasa BUD lah, ya. Nah, ini terlihat ya. Jadi ada 12 pejabat tadi. Kalau kita coba lihat strukturnya akan seperti itu. Nah, ini tidak mesti persis sama dengan struktur yang ada dalam organisasi, ya. Karena ternyata struktur keuangan itu, ya, itu bisa disamakan juga tidak, tergantung ya kebutuhan lah sebetulnya. Makanya artinya diberikan fleksibilitas, karena kadang-kadang kalau itu melekat pada struktur itu juga akan merepotkan seringkali gitu. Nah, terutama di bawah ini, di bawah PA, kita kenal nanti ada namanya PPTK gitu ya. Kemudian ya PPK dalam pengertian pejabat penata usaha keuangan ini, ya, bukan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang. Kemudian ya pejabat penata keuangan di unit SKPD, ya, berarti semacam verifikator lah, ya, verifikator. Kemudian bendahara, orang yang menyimpan uang, membayarkan, menerima dan bendahara pengeluaran, dan TAPD. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, siapa bertugas apa. Nah, kita lihat kepala daerah, ini kepala daerah, ya, kita lihat di pasal 4 dan 5 itu diatur mengenai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah. Nah, dalam melaksanakan kekuasaannya, dia melimpahkan ya, delegasikan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada pejabat perangkat daerah. Ya. Nah, siapa aja perangkat daerah itu? Satu, Sekda sebagai koordinator tadi sudah kita bahas. Kemudian, kepala SKPKD selaku PPKD. Ya. Ini berarti ya di bawah ada yang DPKD, gitu ya. Ada yang BPKD, gitu kan, disesuaikan dengan peraturan daerah. Kemudian SKPD selaku PA. Nah, sebetulnya konsep pemisahan tadi didasarkan pada pemisahan kewenangan antara yang merintahkan bayar, menguji pembayaran, terima pembayaran, pengeluaran uang. Itu mesti terpisah dalam konsep ya. Bicara uang itu jangan sampai dia yang perintahin bayar, dia yang uji, dia yang terima, dia yang ngeluarin uang. Nah, makanya ada perangkat daerah terkait pengelolaan keuangan daerah itu dipisahkan. Ya. Nah, pelimpahan kekuasaan tadi kepada Sekda atau kepala SKPKD atau PA itu harus dengan keputusan kepala daerah. Nah, ditambah penegasan bahwa kepala daerah itu adalah wakil dari Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, itu kalau di Purusda, misalnya di PDAM, itu adalah pemilik modal. Ya. Nah, sementara di Persero, ya, di BUMD kayak di misalnya apa, di BPD gitu kan. Nah, itu adalah dia sebagai pemegang saham.
Nah, ya, menegaskan yang bawah yang sebelah kiri ini adalah konsep ya APBD-nya, yang sebelah kanan adalah konsep ya kekayaan daerah dipisahkan. Nah, dua-duanya adalah keuangan daerah. Nah, oke Bapak Ibu semua. Nah, cuma memang meskipun dua-duanya keuangan daerah, tapi lihat, ketika bicara kewenangan, ternyata yang dibahas sebagian besar adalah mengenai APBD. Berarti wilayah sebelah kiri ini. Sementara sebelah kanan itu sebetulnya tata kelolanya diatur dalam ya korporasi, ya artinya tidak bicara pakai mekanisme APBD, ya. Oke, jadi secara kewenangan terlihat ini kewenangannya penuh dari mulai nyusun rancangan sampai ya pertanggungjawaban lah, ya. Pertama, menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perubahan dan rancangan pertanggungjawaban, ya. Kemudian ajukan rancangan perda tadi perubahannya ya atau jawabannya kepada DPRD ya sebagai legislatif untuk dibahas. Kemudian menetapkan perda tentang APBD, rancangan perubahan, rancangan pertanggungjawaban dan yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Ini terkait dengan APBD-nya, perubahannya sama pertanggungjawabannya ya. Yang nyusunnya adalah kepala daerah, mengajukan ke DPRD-nya kepala daerah, menetapkan menjadi perdada kepala daerah. Kemudian terkait dengan kebijakan, nah ini kebijakan mau seperti apa pengolahan keuangan daerahnya. Nah tadi, kalau kita bicara turunan dari PP12 diturunkan menjadi ya peraturan pengolahan keuangan daerah di daerah masing-masing. Nah ini terkait kebijakan. Artinya ada ruang-ruang di mana ya kekhasan daerah itu bisa dimasukkan asal tidak bertentangan dengan PP12. Kemudian mengambil tindakan dalam hal mendesak terkait pengolahan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan. Nah, ini jadi kepala daerah itu punya kewenangan untuk ya mendesak itu bisa jadi ya membuat terobosan lah ya out of the rule ya karena darurat. Kebijakan pengolahan APBD-nya, oke, kalau tadi pengolahan keuangan daerah, ini kebijakan APBD malah ya. Menetapkan siapa yang jadi KPA, oke, menetapkan bendahara, menetapkan pejabat yang bertugas mengungut pajak dan retribusi, menetapkan pejabat yang mengolah utang dan piutang daerah, oke. Kemudian menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan merintahkan pembayaran. Jadi pejabat yang verifikator dan pejabat yang membuat SPM, surat perintah bayar. Dan menetapkan pejabat lain dalam rangka pengolahan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tadi. Jadi kalau kita bicara sampai bisa eksekusi itu anggaran, nggak cukup cuma pejabat yang ada dalam konteks keuangannya, ya. Nanti akan muncullah konsep-konsep pejabat dalam konteks pengadaan barang dan lain-lain. Ini yang dimaksud dengan menetapkan pejabat lain dalam rangka pengolahan keuangan daerah, ya. Dan melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan keuangan daerah. Nah, demikian itu tugas dari kepala daerah, Bapak Ibu semua. Nah, sekarang tadi seperti dibahas di awal bahwa kepala daerah itu melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada perangkat daerah di antara sekda sebagai koordinator. Ya. Nah, kita bahas sekarang mengenai tugas daripada sekda sebagai koordinator. Ya. Pertama adalah tadi kalau kewenangan mengaturnya ada pada kepala daerah ini. Jadi hari-hari itu sekda adalah mengkoordinasi pengolahan keuangan daerah. Ya. Mengkoordinasi penyusunan RAPBD-nya. Mengkoordinasi rancangan perubahan kalau ada. Kemudian ya dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Ya, APBD-nya perubahannya sampai rancangan pertanggungjawabannya. Kemudian mengkoordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD. Nah, memberikan persetujuan pada DPA. Nah, DPA itu pengesahan tujuannya ada pada sekda. Ya. Kemudian koordinasi tugas-tugas lainnya terkait pengelolaan keuangan daerah dan memimpin TAPD tadi, ya, tim anggaran pemerintah daerah. Nyusun anggaran itu akan melibatkan TAPD. Pimpinannya adalah sekretaris daerah sebagai koordinator.
Oke, kemudian kita bahas tugas-tugas daripada ya Kepala SKPKD, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku pejabat pengelola keuangan daerah. Ini DPKD lah seperti ini. Nah, tugasnya apa? Nah, sebenarnya terkait dengan keuangan daerah nanti banyak operasional hari-hari ada pada di apa SKPKD atau di DPKD atau BPKD. Tugas awalnya adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan, ya. Menyusun, melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, ya. Kemudian menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan tentang perubahan, rancangan perda tentang pertanggungjawaban, ya, melaksanakan pemungutan pendapatan, ya, melaksanakan fungsi bendahara tadi, bendahara umum, ya, jadi duit dipegang semua oleh SKPKD, ya. Dia lah sebetulnya bendahara dari bendahara, nah, ya kan, bendahara dari bendahara, ya. Kemudian melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Oke, ini selaku pejabat pengelola. Nah, SKPKD juga dia menjadi berlaku sebagai BUD, sebagai bendahara tadi, ya, sebagai orang yang terkait dengan APBD. Jadi, ya, dari menentukan kebijakan juga dari PKD, di BUD-nya, mengesahkan DPA juga di BUD-nya, mengendalikan APBD juga di BUD-nya, ya, juknis-juknis terkait dengan sistem penerimaan, ya, pengeluaran kas daerah, mengut pajak daerah, itu diberikan oleh PPKD selaku BUD. Kemudian menetapkan SPD, ya, surat penyerahan dana. Kemudian menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah. Jadi kalau Pemda kita punya ya mau mengasih pinjaman, oke, atau kita memberikan jaminan, ya, itu atas nama Pemdanya disiapkan oleh PPKD selaku BUD. Kemudian melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan informasi keuangan daerah disajikan juga oleh PPKD dan melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan pengeluaran daerah ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui kas daerah. Jadi kalau kita bicara penerimaan ya pengeluaran pada prinsipnya itu adalah melalui rekening kas umum daerah. Tidak ada penerimaan pengeluaran yang tidak melalui kas daerah. Tapi ada hal-hal di mana misalnya ada hibah, ya, kemudian BLUD, ya itu ada pengecualian-pengecualian di mana dia bisa mendapat pendapatan atas nama Pemda sebagai lembaga Pemda juga membelanjakan, ya itu tanpa melalui kas daerah. Nah, itu perlu dicatat, dicatatkan sebagai realisasi dari APBD. Ya. Oke, Bu semua. Nah, jadi PPKD ya itu nanti kalau kita bicara ya hari-harinya tidak mungkin dia sebagai kepala dinas atau kepala badan yang melaksanakan semuanya. Maka mengusulkan kepala daerah menetapkan kuasa BUD. Ini biasanya kabid perbendaharaan nih, ya. Jadi dialah yang menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD, SP2D, ya, melaksanakan penerimaan pengeluaran APBD oleh bank, mengusahakan dan mengatur dana dalam pelaksanaan APBD. Jangan sampai tadi ya ada tagihan-tagihan pada waktunya uangnya nggak ada, jadi manajemen kas diatur oleh di kuasa BUD-nya. Menyimpan uang daerah, ya. Nah, ini nih kata-katanya adalah uang daerah, jadi jangan sampai menyamakan antara uang daerah dengan keuangan daerah, ya. Uangnya sempit nih, ini bicara fisik uang, ya. Uang daerah, kas daerah lah. Sementara tadi keuangan daerah luas sekali kan. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola investasi ya nih. Kalau kita banyak idle kasnya, itu jangan hanya disimpan saja, tapi diinvestasikan, ya, dikelola, memperoleh pendapatan. Kemudian membayar berdasarkan permintaan dari PA, ya. Kemudian PA-KPA atau sebenarnya APBD, ini ya, permintaan PA, melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemda, kemudian melakukan utang piutang dan melakukan penagihan terhadap piutang-piutang daerah. Oke, Bapak Ibu semua, nah, itu tugas-tugas terkait dengan ya Sekda sampai kepala SKPKD, baik sebagai PUD maupun sebagai PPKD. Ya. Kemudian juga sudah kita bahas mengenai kuasa BUD. Ya. Nah, kemudian
Yang operasional sehari-hari bicara urusan ya day to day. Kalau tadi kan bicara keuangan, sebelumnya bicara uangnya ya, penguasanya ada di BUD lah. Nah, sebetulnya belanja dan lain-lain, tugas-tugas pilihan, tugas urusan wajib itu sebetulnya ada di mana? Ada di SKPD. Dia akan bertindak sebagai PA, sebagai pengguna anggaran. Ya, jadi turunan tujuan-tujuan kepala daerah itu diturunkan dalam tujuan-tujuan SKPD, sehingga butuh anggaran lah, value money follow program. Ya. Hasil tugasnya apa? Banyak sekali tugasnya, dari mulai nyusun RKA itu KPD, melakukan tindakan atas beban APBD, ini semacam ya, bikin SK atau bikin kontrak ya, melaksanakan anggaran SKPD yang dibimbingnya, berarti DPA lah biasanya ya, LKA, DPA di KPD-nya, menguji tagihan, juga sebetulnya kewenangan daripada kepala SKPD, tapi nanti dilimpahkan didelegasikan kepada PPK SKPD. Kemudian melaksanakan pemungutan retribusi kalau dia SKPD-nya adalah SKPD yang punya kewajiban retribusi. Ya. Kemudian melaksanakan ikatan perjanjian, kontrak lah ya, teken SPM, surat perintah bayar, mengolah utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. Nah ini coba SKPD kira-kira punya utang atau tidak ya? Utang kepada pihak tiga lah ya, piutang pendapatan, piutang PAD ya. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan di SKPD yang dipimpinnya, mengawasi anggaran, menetapkan PPTK dan pejabat penata usaha keuangan. Jangan lupa nih, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah tidak ada pejabat komitmen ya, belum ada PPK, sebagai PPJ belum ada. Kemudian menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya. Oke, kemudian melaksanakan tugas lain sesuai dengan perundang-undangan, mengawasi anggaran, ya, menetapkan PPTK dan PPK SKPD, kemudian menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD dipimpinnya, dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, semua. Nah, dari PA itu adalah bisa melimpahkan sebagian kewenangan, sebagian, tidak seluruhnya, tidak boleh, kepada kepala unit dan sebagai KPA nanti. Ya, berdasarkan pertimbangan apa? Besarnya kegiatan, lokasi, dan rentang kendali. Artinya kalau SKPD-nya kecil, gitu kan, ya berarti sebetulnya tidak perlu ya banyak-banyak KPA-nya. Ya. Jadi pelimpahan KPA apa? Tindakan untuk teken kontrak, ya, melaksanakan anggaran, oke, menguji tagihan, bikin perjanjian, mengut, ya, mengawasi pelaksanaan, dan tugas-tugas KPA lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Itu ada di pasal 11 terkait dengan tugas-tugas KPA. Ya. Nah, kemudian PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Ya. Nah, ini pembuat penetapan PPTK, seberapa banyak, siapa yang akan menjadi PPTK. Nah, ini harus berdasarkan kompetensi jabatan, besar anggaran, beban kerja, alokasi, rentang kendali, dan pertimbangan objektif lainnya. Jadi harusnya jumlah PPTK dan lain-lain kaitkan kepada 5 ini. Ya. Oke. Nah, kemudian PPK, pejabat penentuan di SKPD, tugasnya adalah melakukan verifikasi dia. Tugas utamanya adalah verifikasi ya terhadap pembayaran-pembayaran. Kemudian membuat draft perintah bayar, kemudian memverifikasi laporan tanggung jawab bendahara, ya, fungsi akuntansi buat laporan, dan menyusun laporan ada pada PPK SKPD. Ya. Nah, PPK di KPA atau di unit SKPD tentunya adalah hampir sama, tapi itu wilayahnya ada di unit SKPD-nya atau di KPA-nya. Ya, dalam hal PA tadi melimpahkan ke KPA. Nah, ini PPK SKPD adalah larangannya tidak boleh menangkap sebagai pejabat yang memungut penerimaan, berarti tidak boleh sebagai bendahara, ya, dan tidak boleh sebagai PPTK. Nah, ini yang seringkali di waktu-waktu yang lalu, kalau dikaitkan dengan peraturan pengadaan barang, ada PPK dalam pengertian pejabat tempat komitmen, ini kan sama nih istilahnya nih, ya. Nah, kesannya berarti apa? PPTK tidak boleh jadi
PK, padahal ini hal yang berbeda. Nih PPK yang dimaksud adalah yang verifikasi. Jadi bayangkan, kalau yang melaksanakan kegiatan PPK, dia juga yang verifikasi. Nah ini kan bahaya. Ini takutnya mekanisme check and balance-nya ya kurang bisa terpenuhi lah ya. Oke, kemudian bendahara penerima tugasnya cuma 4 hal ya, terima duit terkait pendapatan, simpen, tata usahakan, setor ke kas daerah. Nah, jadi sebetulnya penerimaannya banyak dari mana-mana, tapi setornya cuma satu, setor ke kas daerah ya. Nah ini di bawah penerima ada BPP, bendahara penerima pembantu. Itu ada di KPA. Ditunjuk kalau memang tadi ya lokasinya terlalu jauh gitu kan, beban kerja dan lain-lain lah. Nah, ini bedakan nanti dengan pembantu bendahara penerima. Nah, beda tuh. Jadi terminologi dalam keuangan itu sebutannya adalah bendahara penerima pembantu. Jadi bendahara juga, cuma di wilayah KPA. Tapi kalau pembantu bendahara penerima itu malah adanya di bendahara penerima, tapi secara formal dia nggak punya tugas khusus. Tugasnya adalah membantu bendahara penerima. Ya. Lain dengan bendahara penerima pembantu. Itu betul-betul orang sebagai bendahara. Ya. Kemudian bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran, nah itu tugasnya adalah mengajukan semua SPP. Nah, SPP UP, GU, TU, LS. Ya. Kemudian menerima uangnya, melaksanakan pembayarannya, ya, melaksanakan pembayaran unsus yang uang UP. Berarti itu teman-temannya GU dan TU. Atau menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini punya apa ya, kewenangan bendahara yang lumayan besar tuh. Jadi sebetulnya bendahara itu bahkan bisa menolak permintaan pembayaran dari PA kalau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, makanya kadang-kadang ini dijadikan justifikasi bahwa bendahara tuh kalau ternyata ada masalah tanggung jawab. Kenapa? Kan dia bisa tolak ya. Nah sebetulnya nggak juga begitu karena ada pertanggungjawaban kewenangan dan lain-lain itu pengaruh lah ya. Kan tuh bendahara bukan orang yang paham substansinya kan. Dia secara anggaran, secara keuangan dia paham, tapi secara substansi belum tentu. Oke, bendahara pengeluaran juga bertugas meneliti kelengkapan dokumen bayar, membuat laporan administratif dan fungsional. Jadi kenapa ada 2 laporan? Secara struktur dia di bawah PA. Maka nama laporannya adalah administratif. Sementara secara fungsional dia ada sebetulnya turunan dari BUD kan sebagai bendahara ya. Maka dia membuat laporan fungsional kepada BUD, kepada SKPKD ya. Dan memungut serta menyodorkan pajak terkait dengan put lah ya. Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi biasanya terkait pajak pusat ya. Nah, bendahara pembantu sebetulnya hampir sama dengan tugas-tugas bendahara pengeluaran, cuma ada di wilayah KPA ya. Ada di wilayah KPA. Oke, Ibu semua ya. Nah, ini ada tegas larangan di pasal 21 terkait bendahara penerima maupun pengeluaran. Dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan, pemborongan, dan penjualan jasa. Ini berarti bendahara ya. Tidak boleh nyambi jadi supplier lah, jadi penyedia ya. Terus tidak boleh juga menjadi penjamin atas kegiatan pekerjaan. Jadi ini pakai aja si A nih, saya jamin itu kan, nggak boleh juga. Kemudian menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. Jadi nggak boleh ya uang negara, uang Pemda itu disimpan atas nama pribadi. Pak, banknya jauh. Kita ambil duluan supaya gampang kita taruh di ATM pribadi kita biar gampang ambilnya, nggak boleh juga. Ya. Atau Pak kita taruh di kepala kantor biar gampang ambilnya, ya. Jadi pakai nama pribadi juga nggak boleh lihat baik langsung maupun tidak langsung ya. Nah ini kemudian TAPD tadi di Sekda tugas utamanya adalah
membahas kebijakan pengolahan keuangan daerah, menyusun KUA PPAS, ya, kemudian aplikasi RKA. Jadi kalau SKPD nanti ya menyusun anggaran dalam bentuk RKA, itu verifikasinya ada di TAPD. Ya, tadi TAPD adalah siapa tadi? Sekda, pimpinannya, anggotanya adalah Bapeda, SKPKD, dan ya yang diperlukan siapa? Ya, oke, membahas rancangan APBD dan pertanggungjawabannya, membahas hasil evaluasi dari APBD, melakukan verifikasi atas rancangan DPA setelah selesai APBD-nya, kemudian menyiapkan edaran untuk penyusunan RKA. Jadi ada tahapan di mana setelah ada KUA PPAS itu kan SKPD buat RKA, maka ya surat edaran kepada SKPD-nya dibuat oleh TAPD dan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, demikian Ibu, itu submateri kita yang kedua mengenai para pelaku. Ya, mungkin Bu Mutiara? Bu Mutiara? Halo? Sebelum saya masuk ke APBD, mungkin barangkali ada yang sudah kita bisa diskusikan? Halo? Halo? Ya, baik, Pak. Oh, ya. Ya, baik, Kak. Ini Mau ada langsung beberapa anggaran pertanyaan. atau kita jawab pertanyaan, Pak? Ini ada 2 pertanyaan, Pak, di chat-nya. Pak mau jawab dulu gimana? Boleh, sambil nunggu yang lain ya. Oke, saya baca langsung Ya, Pak ya. Dari oke. Pak Ilviendri, betul ya? Iya, betul, Pak. Apakah PA yang merangkap sebagai PPK dilarang menandatangani SPM? Oke, kita bahas nih ya. Kita bahas langsung ke pasalnya. Jadi kita bicara PA yang merangkap sebagai PPK. Ini PPK dalam pengertian, nah ya, lihat. Tadi kita bahas dulu satu-satu ya. Kita balik ke tugas PA kan. Tugas PA, ini. Tugas PA adalah, lihat Ibu semua, ya. Nah ini PA tugasnya adalah, ya salah satunya adalah menandatangani SPM. Salah satunya adalah tugasnya menandatangani SPM. Nanti pertanyaan adalah, di samping sebagai PA, dia juga merangkap sebagai ya sebagai PPTK tadi kan, sebagai PPK dalam pengertian mungkin tanggapan saya adalah sebagai pejabat pengelola keuangan yang ini nih, ya pejabat penata usaha keuangan. Oke, nah tugas adalah verifikasi. Sebetulnya kita lihat tugas-tugas yang ada di PPK itu ada juga di PA. Tadi melakukan pengujian, itu tagihan, itu diantaranya kan sebetulnya pekerjaan verifikasi. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah PA yang merangkap sebagai PPK gitu ya, apakah tidak boleh tekan SPM? Nah, tetap karena itu menjadi kewenangannya PA. Ya. Jadi kalau PA itu sebetulnya berarti adalah semua kewenangan ada pada dia kan? Nah gitu. Ya. Jadi larangan menangkap itu dia tadi. Larangan menangkap adalah pada PPK tidak boleh dirangkap oleh bendahara dan PPTK, bukan oleh PA. Jadi ketika PA yang dirangkap, itu ibaratnya udah dia punya kewenangan gitu kan. Nah, dia punya kewenangan. Coba tadi terkait dengan pemisahan fungsi, idealnya PA membentuk PP KSKPD, membentuk PPTK, gitu kan? Sehingga yang verifikasi tidak semuanya ada pada PA, gitu ya. Oke, mungkin begitu Pak Ilvendri ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari bentar. Pertanyaan berikutnya dari Dari Pak Tulus Parlindungan ini. Pak Tulus. Ya, Pak Tulus, bentar saya tarik dulu pertanyaannya biar terlihat. Oke. Nah ini. Kelihatan nih. Bentar Pak, saya tadi kelihatan nih malah muncul. Bacain, Pak.
Sebentar nih kalau bisa nih. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Tulus, fokus kepada PPTK, lingkup pengadaan barang dan jasa, yang mana PPTK terlibat sesuai tugasnya yang baru pada peraturan ini. Kemudian, apakah PPTK wajib bersertifikat PBJ berdasarkan peraturan ini? Pak, kenapa bendahara mengecek kelengkapan pencairan? Apa tidak cukup kwitansi dan... Oke, start. Itu pertanyaan dari lain lagi ya. Pak Tulus, PPTK itu kan konsepnya dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah ya, itu adalah pejabat yang tadi ya, kita coba tanyakan lagi ya nih. Jadi PPTK adalah pejabat yang punya fungsi ya, dalam pasal 1213 itu adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan. Nah, itu tugasnya apa? Tugasnya adalah terutama adalah pelaksanaan pekerjaan ya, dan lain-lain. Nah, terus tadi dikaitkan dengan pengadaan barang, tugas PPTK apa? Ini memang sebetulnya tadi pengelolaan keuangan daerah tidak mengatur secara tegas tugas PPK. Jadi pejabat pembuat komitmen tuh nggak diatur bahkan, dan bahkan nggak ada sama sekali kan. Kita bahas dari awal tadi Pak, tidak ada yang namanya PPK dalam pengertian pejabat pembuat komitmen. Jadi PPK SKPD yang dimaksud di sini adalah pejabat penata usaha keuangan. Nah, oke. Nah, pertanyaan adalah tadi ya, ketika PPK itu melaksanakan kegiatan seperti kewenangan PA dalam pengadaan barang gitu kan, apakah dia wajib bersertifikat? Ya, secara formal yang wajib bersertifikat itu adalah pejabat pembuat komitmen, bukan PPTK. Artinya kalau bicara formalitas gitu kan, tentunya dia nggak berkewajiban kecuali dia dianggap juga sebagai pejabat pembuat komitmen. Nah, gitu Pak. Nah, berarti kalau kita bicara apakah berarti PPK itu tidak ada pejabat pembuat komitmen? Tidak bisa, harus ada. Kalau tidak ada, harus dirangkap oleh PA-nya. Nah, ketika PA-nya dirangkap, merangkap sebagai PPK, itu dalam peraturan pengadaan disebut bahwa PA tadi tidak perlu bersertifikat. Gitu mungkin Pak Tulus ya. Artinya ini sudah menjadi bahasan diskusi panjang lebar. Jadi PPTK itu bisa juga ya kalau dikaitkan dengan tambahan personil dari peraturan undang-undangan mengenai pengadaan barang, itu PPTK bisa aja dianggap sebagai tim pendukungnya PPK. Karena sebetulnya tugas-tugas PPK itu ya itu bisa dibilang tugas PPTK plus, gitu kan? Nah, sementara PPTK dalam pengertian pengelolaan keuangan daerah itu adalah PPK, sebagian tugas PPK ada di PPTK, gitu kan? Jadi alternatif pertama adalah PPK merangkap PPTK. Kalau merangkap berarti wajib sertifikat. SK menyatakan jelas bahwa PPTK dirangkap oleh PPK gitu ya. Wajib sertifikat. Yang kedua, asal itu adalah PPTK menjadi tim pendukungnya PPK. Berarti PPTK-nya tidak wajib bersertifikat, tapi PPK-nya bersertifikat. Atau kebalikannya, PPTK-nya ya di atasnya, PPK-nya adalah semacam di bawahnya PPTK. Jadi kadang kalau kita bilang struktur di Pemda itu kepala dinasnya itu adalah PA, gitu kan? Kabit-kabitnya itu PPK misalnya, maka kasih-kasihnya menjadi PPTK. Berarti yang wajib sertifikat cuma kabit-kabitnya tadi, ya. Atau yang ketiga, misalnya mindsetnya adalah mindset pengelolaan keuangan daerah, kabit-kabitnya jadi PPTK. Terus kemudian salah satu kasihnya menjadi PPK. Berarti yang bersertifikat pengadaan barang cukup yang PPK. Tapi itu sebenarnya bukan diatur di pengelolaan keuangan daerah, itu diatur di peraturan pengadaan barang dan jasa. Oke, mungkin begitu Pak Tulus. Kemudian dari oke. Nah, dari Bu Reni pertanyaannya adalah, Pak, kenapa bendahara mengecek kelengkapan pencairan? Apa tidak cukup kwitansi dan berita acara saja? Semua tanggung jawab sama
pejabat pembuat komitmen. Oke, Bu. Bagus nih pertanyaannya ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, ada 3 aspek dalam konsep apa namanya verifikasi itu ya. Jadi dalam bahasa Belandanya itu ada yang namanya rechtmatigheid ya, wetmatigheid, doelmatigheid. Oh itu dia. Ya. Jadi fungsi tadi dipecah ya. Ya, ada verifikator. Jadi misalnya PPK berkomitmen, jadi pejabat pembuat komitmen bikin kontrak dengan penyedia catering atau makan minum gitu kan misalnya. Nah, kemudian secara teknis dari mulai memilih menentukan penyedia dan segala macam itu pengadaan barang lah. Nah, terus sekarang sudah datang tuh makan minumnya. Nah, ini mau dibayar kan? Mau dibayar. Nah, tentunya kesiapan dokumentasinya ya itu menjadi kewajiban PPK karena dia yang tahu kan. Nah, cuma PPK kan dia tidak paham aspek keuangannya tuh. Maka tadi harusnya muncul PPTK tadi sebagai pendukungnya. PPTK ya sesuai kewenangan PP 12 itu membuat dokumen tagihan atas beban yang pihak ketiga tadi kalau pakai LS ya kan. Nah, kemudian bendahara diminta untuk tadi seperti tugas bendahara yang kita bahas tadi kan ya. Nah, nih, tugas bendahara pengeluaran adalah saya tuh meneliti kelengkapan dokumen pembayaran. Artinya ya bukan bicara substansi, tapi bicara formalitas sama bicara aspek-aspek anggaran. Nah gitu. Setelah tadi diteliti oleh ya verifikasi. Sebetulnya sudah dicek di verifikasi kan sebetulnya. Nah, cuma memang di keuangan daerah itu bendahara ditambah tugas lagi. Jadi ibaratnya menjadi filter yang kesekian itu dari konsep pembayaran ya. Nah, kenapa meneliti? Tadi jangan lupa ada kewenangan yang D itu boleh menolak perintah bayar. Jadi kalau misalnya ada perintah bayar tanpa ada berita acara serah terima, tanpa jelas apa prestasi yang diterima oleh negara, oleh daerah, maka bendahara bilang nggak bisa bayar nih, atau nggak ada anggarannya gitu kan. Nah itulah kenapa nggak mungkin kita bisa tolak kalau dari tidak meneliti. Nah jadi mungkin kaitannya begitu Bu ya Rika tadi ya. Rika. Oke, kemudian sudah ya. Sementara pertanyaan sudah jawab. Ya. Mungkin Pak Bu Mutiara atau Pak Hendro? Ya. Halo. Ini ada yang pakai tangan sih Pak, atau kita lanjut aja Pak? Boleh. Lanjut ya biar tuntas ya. Lanjut dulu aja Pak. Oke, Ya, baik. oke. Kita lanjut dulu ke materi terakhir nih di malam ini, yaitu membahas mengenai APBD ya. Mengenai APBD. Nah, memang Bapak Ibu semua ada semacam apa ya? Kita bahas panjang lebar tadi pemahaman keuangan daerah yang demikian luas gitu ya. Kepala daerah itu sebagai pemegang kekuasaan daripada keuangan daerah. Tapi kemudian pembahasan lebih jauh sebetulnya banyak ke ranah APBD sehingga kadang-kadang dalam keseharian itu sering ketukar-tukar bahwa yang namanya keuangan daerah itu adalah APBD, padahal APBD itu bagian dari keuangan daerah karena ada keuangan daerah yang bukan juga APBD. Oke, Wisma, kita lihat nih ya. Jadi APBD adalah rencana keuangan tahunan ya yang ditetapkan dengan Perda sebagai fungsi otorisasi dari keuangan daerah tadi, uang daerah tadi yang siap dipakai untuk ya belanja dan lain-lain. Nah, isinya ada penerimaan dan pengeluaran dari Ibu semua ya. Ya. Ada penerimaan, ada pengeluaran. Nah, penerimaan apa? Penerimaan berarti rencana penerimaan daerah yang terukur dan rasional yang dapat dicapai untuk semua sumber penerimaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenapa perlu rasional dan bercapai?
karena otomatis akan pengaruh kepada belanja, akan pengaruh kepada pengeluaran ini. Jadi dalam pengertian pengeluaran adalah rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana. Jadi kita nggak bisa juga bikin ya APBD ya itu hanya fokus pada kegiatan, sementara sumber dayanya nggak jelas. Nah, asasnya apa? Harus sesuai kebutuhan, mempedomani KUA PPAS, tadi berdasarkan RKPD. Ya, jadi ini kaitannya kepada sinkronisasi antara dokumen anggaran dengan dokumen perencanaan ya. Dan punya fungsi apa? Otorisasi bagi pelaksana tadi bahwa ini dengan ada APBD berarti sudah dibolehkan untuk keluar belanja dan lain-lain ya. Fungsi perencanaan otomatis karena isi anggaran itu tergantung dari kegiatan, program dan lain-lain ya. Otomatis juga punya fungsi pengawasan dengan angka-angka rencana, kegiatan itu bisa dipantau untuk bicara realisasi sehingga bisa diawasi kira-kira seperti apa. Alokasi ya terhadap tadi berbagai macam urusan dan lain-lain ya, distribusi sumber daya dan bisa juga fungsi stabilisasi daripada perekonomian dan lain-lain lah ya. Nah, strukturnya Ibu semua, ini kita akan bahas ya, detail. Ada pendapatan, ada belanja ya. Secara umum pendapatan dikurang belanja itu utamanya itu. Ya. Nah, kenapa tadi bahasanya adalah penerimaan dan pengeluaran? Agak beda. Kalau penerimaan itu bukan pendapatan. Penerimaan lebih luas dibanding pendapatan. Nah, jadi kalau bicara penerimaan itu adalah pendapatan dan penerimaan non pendapatan itu apa? Pembiayaan. Ya. Nah, kita lihat ya Ibu semua. Ya, ini kalau kita bicara pendapatan itu adalah sebagian dari penerimaan. Penerimaan lainnya apa? Penerimaan lainnya adalah ini penerimaan pembiayaan. Makanya tadi dibahas secara umum itu adalah penerimaan dan pengeluaran. Ya. Nah, sementara kalau sudah menjadi APBD itu rinciannya dipisah. Pendapatan itu yang sifatnya rutin, operasional, ya. Belanja juga demikian. Nah, yang non rutin itu namanya penerimaan dan pengeluaran, pembiayaan, ya. Jadi pendapatan rutin itu PAD, transfer, lain-lain yang sah, dikurangi belanja. Oke, nanti ketemunya adalah surplus atau defisit. Kalau banyak belanjanya berarti defisit, ya. Nah, ini mungkin ada diskusi kadang-kadang. Mana APBD yang bagus tuh, ya? APBD yang banyak pendapatannya, kurang belanjanya, atau malah belanjanya banyak, kurang pendapatannya. Nah, ya, kalau pendapatan banyak berarti surplus. Kalau belanja banyak berarti defisit, gitu ya. Nah, sebetulnya defisit keniscayaan karena apa? Kita negara berkembang, ya. Salah satu insentif perekonomian itu adalah dengan belanja, ya, dengan membangun. Maka defisit nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan. Artinya kaidah penganggarannya adalah ada mekanisme defisit sekian persen dan lain-lain lah. Toh nanti ada pembiayaan. Jadi bicara anggaran itu kalau mungkin anggaran rumah tangga pribadi kita di rumah surplus bagus ya. Sementara kalau kita bicara daerah, keuangan daerah itu surplus belum tentu bagus. Berarti apa? Uangnya nggak dipakai untuk perekonomian kan, nggak dipakai untuk pelayanan publik dan lain-lain. Ya. Nah, kita bahas satu-satu nih. Pertama, tadi pendapatan pertama adalah PAD. PAD itu ada 4. Pertama, pajak daerah, retribusi daerah, kemudian hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan terakhir adalah lain-lain PAD yang sah. Nah, lihat Ibu semua, kalau kita bicara pajak dan retribusi, ya, itu bukan pajak pusat ya, bukan PPN, bukan PPH, tapi pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, beda pajak sama retribusi apa? Pajak itu pungutan ya berdasarkan kewenangan tanpa ada ya jasa yang diberikan oleh daerah. Sementara retribusi itu bedanya adalah pungutan terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, itu pendapatannya apa saja jenisnya itu diatur di undang-undang pajak dan retribusi daerah. Ya. Nah, hasil pengolahan kekayaan daerah dipisahkan. Ini apa nih? Tadi ya berarti punya modal di perusahaan daerah, ada untungnya, untungnya dibagi, itu namanya hasil pengolahan kekayaan daerah dipisahkan.
punya PDA, punya BPD, ya, BPD untung, Pemda dibagi, nah itu hasil penyertaan modal daerah. Oke, nah ada juga lain-lain PAD yang sah. Misalnya apa? Hasil penjualan BMD. Nah, jadi dalam pengolahan BMD itu kalau sudah idle, nggak bisa dimanfaatkan, dijual, ya. Berarti didem lah, dijual, dilelang, gitu ya. Nah, itu hasilnya adalah masuk lain-lain PAD yang sah. Oke. Hasil pemanfaatan BMD. Nah, ini bedanya kalau penjualan dijual akan dihapuskan, ya. Pemanfaatan disewakan, gitu kan, dipinjam pakaikan, ya, intinya dimanfaatkan lah, tetap masih menjadi aset Pemda, BMD-nya, tapi hasilnya kemudian menjadi pendapatan daerah, ya, lain-lain. Hasil kerjasama, ya, jasa giro, dana bergulir hasilnya, ya, itu masuk sebagai lain desa. Pendapatan bunga kalau ada, ya. Nah, ini penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah. Oke, kemudian komisi potongan tadi tiba-tiba ada penyedia ngasih bonus, ngasih rabat, ngasih tambahan apa? Tambahan aset, itu semuanya adalah hak negara dan menjadi penerimaan PAD yang sah, ya. Oke, untung dari kurs, kalau ada kurs, ya, punya mata uang asing, denda keterlambatan, denda pajak, denda distribusi, ya, eksekusi jaminan, jaminan pemeliharaan, jaminan pelaksanaan dan lain-lain, ya. Pendapatan dari pengembalian belanja, ya. Kemudian dari BLUD ya nih, ya. BLUD adalah meskipun dia adalah, ya, PPK BLUD sendiri pengolahan secara khusus, tapi pendapatannya tetap itu masuk sebagai PAD, ya. Dan pendapatan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, di pasal 32 dibahas bahwa Pemda dilarang, lihat, berarti close list tidak boleh melakukan pungutan, ya, dengan nama lain atau yang dipersamakan di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nanti kalau sampai kita bikin apa tambahan-tambahan judul pendapatan, penerimaan, pungutan, itu kan ekonomi biaya tinggi tuh. Nah, maka kepala daerah bahkan akan diberi sanksi. Sanksinya apa? Tidak akan dibayarkan hak-hak keuangannya. Ya, hasil pungutan wajib, ya kalau yang wajib disetorkan ke kas negara. Oke, nah tadi kenapa akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi, ya, menghambat mobilitas penduduk. Jadi kita bicara pendapatan itu nggak selamanya pendapatan, perhatikan juga masalah perekonomian, masalah lain-lain lah, ya. Oke, kepala daerah akan diberikan sanksi sesuai peraturan kalau melanggar masalah pungutan yang semena-mena ini, ya. Oke, kemudian transfer. Kalau tadi bicara pendapatan daerah, murni dari daerah itu, nah kemudian kita bicara transfer. Nah, transfer itu adalah titipan sebetulnya, ya, dari pusat, titipan lah. Artinya pusat punya pendapatan pusat dari APBN, kemudian ditransfer kalau ke provinsi, ya, atau ke kabupaten kota. Nah, sementara di kabupaten kota bisa jadi transfernya juga dari provinsi, ya. Nah, itu biasanya nyebutnya dana perimbangan. Dana perimbangan itu ada DAU, ada DAK, ya. Ya, oke, DAU itu ada dana bagi hasil, macam-macam lah. Kemudian DAK, ya. Ada lagi dana insentif daerah, ya. Ada dana khusus otonomi Aceh, Papua, keistimewaan Yogyakarta, ya. Dana desa ini. Jadi dana desa itu dari pusat dititipin di APBD, nanti disalurkan ke desa, ya. Oke. Nah, kemudian pendapatan bagi hasil, ya, bantuan keuangan dari provinsi, itu masuk sebagai pendapatan transfer, ya. Nah, kemudian tadi ada lain-lain PAD, ada lain-lain pendapatan daerah. Oke, agak beda ya. Jadi kalau lain-lain pendapatan itu masuknya adalah hibah, dana darurat, dan lain-lain ya. Jadi ada lain-lain lagi. Nah, hibah itu adalah segala macam pemberian baik uang, barang, ya, atau jasa dari pusat, pemerintah lain, maksud siapapun lah yang tidak mengikat. Hibah itu masuk kategori lain-lain pendapatan. Jadi dia dianggap bukan PAD itu, logis ya, karena bukan dari hasil sendiri kan. Nah, dana darurat, jadi ada kebutuhan mendesak, ya, ada bencana, ya, lain-lain. Nah, itu pusat memberikan talangan, ya, atau semacam
ya, dan dana darurat untuk menangani bencana. Nah, itu masuk sebagai lain-lain pendapatan yang lain pendapatan daerah, bukan lain-lain PAD. Ya. Oke, nah itu 3 hal mengenai pendapatan dari siswa ya, PAD, kemudian transfer, kemudian lain-lain pendapatan daerah. Ya. Oke, nah kemudian terkait dengan belanja, ya, belanja intinya adalah untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan. Apa itu wajib? Itu adalah pelayanan dasar, ya, dan non dasar. Kemudian pilihan adalah potensi yang dimiliki daerah. Jadi kalau wajib berarti semua Pemda mesti laksanakan lah, harus melayani masyarakat ya, pelayanan dasar ya. Nah, yang pilihan itu tergantung potensi masing-masing. Nah, dalam hal ya tipe 50 dalam hal daerah tidak memenuhi alokasi belanja ya untuk mendanai urusan Pemda berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tadi bilang urusan wajibnya ternyata nggak dianggarkan gitu kan. Nah, menteri yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang keuangan akan melakukan penundaan dan atau pemotongan penyaluran dana transfer umum setelah berkoordinasi dengan Mendagri dan Menteri Teknis terkait. Jadi artinya diberi penalti lah ya, jangan sampai bupati atau orang daerah semena-mena bicara belanja daerah, harus urusan wajib dan pilihannya harus sesuai. Ya. Oke. Nah, ini belanja daerah harus jelas analisa standar belanjanya, ada perkadanya, mesti ada standar harganya ya, supaya ya tadi nilai belanjanya lebih sesuai dengan prinsip ya, efektif, efisien dan ekonomis. Nah, belanja daerah dibagi 4 ya, belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Belanja operasional itu belanja pegawai, itu untuk gaji, tunjangan gitu ya. Belanja barjas itu adalah belanja yang masa manfaatnya kurang dari setahun biasanya ya. Oke. Kemudian belanja bunga itu kalau kita ada pinjaman bayar bunga ya. Belanja subsidi tadi misalnya kita membelanjakan subsidi harga gitu kan terkait dengan suatu produk ya. Hibah tadi kita menghibahkan kepada pihak ketiga nggak terikat ya. Bansos, nah ini bedakan antara hibah. Kalau hibah itu adalah kepada pihak ketiga tanpa ikatan ya. Kalau bansos untuk mengatasi masalah sosial. Kemudian ada lagi belanja modal. Nah, ini belanja modal investasi artinya menjadikan aset ya untuk menjadi aset. Belanja tak terduga itu berarti rencana belanja untuk hal-hal yang memang tidak bisa direncanakan di awal lah. Kemudian transfer. Nah ini jadi kalau misalnya di apa namanya ya di provinsi gitu kan, nah dia punya pendapatan juga yang mesti ditransferkan ke kabupaten kota. Ini masuk sebagai belanja bagi hasil ya atau belanja bantuan ke keuangan ya. Nah, ini tadi belanja pegawai fungsinya adalah ya untuk apa saja ya untuk kompensasi kepala daerah, wakil, ASN, pegawai dan lain-lain lah ya. Nah, ini isu barunya adalah dapat memberikan TPP tambahan penghasilan, tapi persetujuan DPRD ditetapkan dengan perkada, perkadanya harus sesuai dengan pedoman peraturan pemerintah. Kalau belum ada PP mengenai TPP, maka boleh diberikan sesuai kemampuan, tapi mendapat persetujuan Mendagri. Kemudian Mendagri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan juga, dalam hal kepala daerah menetapkan tunjangan perbaikan ya tidak sesuai dengan aturan, Menteri Keuangan bisa mengancam untuk melakukan penundaan ya atau pemotongan dana transfer umum ya. Oke. Nah, kemudian harusnya TPP itu dasarnya apa? Beban kerja, tempat tugas, kondisi dan lain-lain. Jadi ada aspek-aspek yang secara kepegawaian lah ya. Itu mengukur besaran TPP. Belanja barjas tadi manfaatnya kurang dari 12 bulan. Ya, Dr. Bahas tadi. Belanja bunga itu adalah utang ya. Bukan pokoknya, utangnya. Ya, lain. Kalau bayar utangnya beda. Ini bunganya ya. Subsidi tadi apa? Itu adalah Pemda mensubsidi terkait dengan harga produk ya. Hibah itu ya. Hibah tadi bisa pusat kepada daerah lain, kepada BUMN BUMD, kepada lembaga ya. Spesifik ada jelas peruntukannya, bukan sekedar nih kasih uang itu nggak jelas.
Oke, bisa mengikat, bisa nggak mengikat, dan tidak terus-menerus. Ya, itu diatur di peraturan perundang-undangan. Harus menunjang sasaran program kegiatan Pemda, ya, berdasarkan kepatuhan yang lain. Oke, setelah memenuhi prioritas urusan belanja wajib lah. Ya. Nah, bansos itu adalah uang barang, individu, keluarga, atau pokmas. Masalah risiko sosial yang kita bahas ya. Belanja modal itu adalah belanja yang nanti akan jadi aset, bisa aset tetap, bisa aset lainnya. Ya. Jadi kata kunci adalah 12 bulan dan memenuhi syarat kapitalisasi. Biasanya ada belanja modal tanah, modal peralatan mesin, belanja modal bangunan gedung, ya, belanja modal jalan irigasi jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Ya. Nah, belanja bagi aset tadi misalnya ya bantuan keuangan dari provinsi, ya, antar daerah, ya, kemudian ke desa, ya. Belanja tak terduga itu biasanya adalah kebutuhan yang mendesak darurat, bencana alam, ya, Basarnas, pencarian orang, ya, kerusakan Sabras, ya, itu namanya belanja tak terduga. Jadi kalau memang daerah kita rawan bencana gitu kan, itu bisa juga menganggap sebagai belanja tak terduga. Nah, kemudian setelah tadi belanja, pendapatan dikurang belanja, itu idealnya adalah defisit, ya, supaya ada pembangunan. Nah, dibiayai dengan apa? Nah, tentunya tadi ada silpa tahun sebelumnya, ya. Silpa ini dalam pengertian efisiensi harusnya ya, bukan masalah pelaksanaan enggak sesuai dengan rencananya. Kemudian dana cadangan yang sudah dibentuk dicairkan. Semuanya penerimaan ya. Hasil kekayaan daerah dipisahkan di Prusda atau BUMD dijual. Itu hasil kekayaan daerah dipisahkan. Terus pinjam. Nah, ini Pemdanya ngutang nih, ya. Duit penerimaannya itu masuk sebagai pinjaman penerimaan pembiayaan. Penerimaan kembali pinjaman daerah. Kita memberikan pinjaman dikembalikan atau lain-lainnya. Nah, yang pengeluaran tentunya apa tadi? Kalau bunganya masuk belanja, bayar utangnya pokoknya masuk sebagai pembiayaan. Terus kita nyari modal kepada BUMD, itu penyertaan modal juga masuk sebagai pengeluaran pembiayaan. Dana cadangan, ya. Kemudian pinjaman daerah dan pengeluaran-pengeluaran lain. Nah, ini jadi penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran namanya pembiayaan neto. Nah, ini untuk membiayai terhadap tadi defisit anggaran yang pendapatan dikurang belanja. Ya. Baik, demikian Ibu semua agenda kita hari ini seperti disampaikan di awal tadi bahwa hari ini kita bahas 3 hal utama. Pertama adalah umum, prinsip-prinsip, ya, kemudian pelaku, kemudian APBD. Silakan mungkin ada diskusi yang masih kita bisa laksanakan. Halo, Bu Mutiara atau Pak Hendro? Halo. Iya, Pak. Ini ada yang Ya. angkat tangan, Pak. Boleh, silakan. Tapi dari question ada satu nih. Ada question dulu ya, Pak ya. Bolehkah daerah membuat perda tentang pungutan ZIS kepada rekanan penyedia dan ASN? Pertanyaan dari Bu Alisa Putra. Ya, tadi kalau JIS-nya mau dijadikan PAD nggak boleh, Bu. Kalau JIS-nya dalam pengertian sumbangan, sukarela, masuk kepada lembaga zakat, itu di luar APBD. Jadi, kalau JIS-nya mau dijadikan sebagai pendapatan daerah, PAD gitu kan, nggak boleh. Jadi kan kita nggak boleh bikin pendapatan daerah di luar peraturan perundang-undangan. Jadi, JIS tadi boleh sebagai himbauan mungkin ya, nanti yang nampung misalnya lembaga zakat atau apalah gitu ya, itu di luar konteks APBD. Gitu. Atau seperti saya bilang ada juga di Pemda lain tuh dia bentuk satu unit, bukan badan zakat, bukan lembaga zakat normal, itu lembaga UPT-nya Dinsos, tapi dia nggak berani bilang UPT Dinsos tadi karena dia tujuannya adalah tadi bikin dana, kumpulin dari PNS dari segala macam, nyebutnya bukan zakat, dia sumbangan sukarela lah, artinya. Nah, itu dikumpulkan oleh satu lembaga tadi, tujuannya adalah tadi untuk mengatasi masalah-masalah orang miskin itu. Jadi orang miskin datang ke sana minta bantuan segala macam, itu dari sana. Nah, itu sebetulnya agak beda dengan konsep zakat ya. Kalau zakat kan oleh lembaga zakat itu dua beda. Nah, kalau itu ya sebetulnya ada apa ya?
ada aturan yang sebetulnya perlu diperdebatkan masalah bahkan nggak boleh memungut. Ya, makanya tadi dibilang di organisasi non UPT gitu loh. Ya, jadi sebetulnya secara tujuan baik, niat baik untuk fleksibilitas, nggak perlu pakai APBD, nggak perlu pakai DPA gitu kan. Nah, cuma tadi ketika dia ada UPT-nya UPT apa namanya UPT Dinsos gitu kan. Nah, orang-orangnya pun orang-orang Dinsos gitu kan, meskipun dia tanpa struktur gitu ya. Nah, itu bisa tadi dianggap kalau di PAD ya kan? Kita bicara tadi PAD di awal. Nah, ini ada larangan masalah PAD kan. Nah, ini. Jadi Pemda dilarang memungut ya dengan nama lainnya atau yang dipersamakan di luar peraturan perundang-undangan kecuali tadi lembaganya sudah lembaga ekstra pemerintah lah, itu hal lain mungkin demikian Bu Mutiara. Oke, ini ada yang angkat tangan nih. Ibu Sinta. Bu Sinta ngangkat tangan. Halo. Sudah saya unmute. Silahkan Bu Sinta. Atau Bu Alisa Putra aja ya, saya buka unmute. Halo, Bu Alisa Putra. Halo. Halo, Bu Alisa. Ya, silakan. Silakan langsung bertanya aja, Pak. Tadi kan udah dijelasin. Iya, di daerah kita itu di Aceh kan ada namanya kanun ya. Kanun ya, Bu, Pak. Kanun atau dalam bahasa kanun. Kanun itu kalau di daerah kita sama dengan perda. Nah, perda itu. Iya, perda ya, Pak ya. Ya, betul. Jadi di dalam kanun itu disebutkan bahwasanya setiap rekanan itu diambil kutipannya itu 0,5% dari nilai paketnya yang dimasukkan ke dalam rekening Baitul Mal. Dan pegawai negeri itu sendiri dikutip 1% dari gajinya seperti itu. Itu gimana? Apa dibolehkan apa tidak? Ya, tadi Baitul Mal dalam pengertian kan dia Baitul Mal murni lembaga non pemerintah Pak ya? Iya. Zakat ya? Ya, seperti infak lah, seperti infak. Ya, uangnya uang infak, uang zakat, tapi lembaganya tadi Baitul Mal tadi itu adalah UPT atau dinas atau dia lembaga non Pemda. Dia di bawah Pemda juga. Di bawah Pemda, dibentuk Pemda. Tadi Baitul Mal dibentuk Pemda, ya tadi terkait dengan kekhasan ini ya Aceh. Jadi itu kalau itu dianggap sebagai PAD nggak boleh Pak. Kalau dianggap PAD loh ya, itu berarti bertentangan dengan pengelolaan keuangan daerah. Tapi kalau tadi itu dianggap sebagai lembaga yang mengelola uang orang lain, Pak. Jadi lembaga itu mengelola uang orang lain, tidak setor kas daerah kan Pak enggak ya? Ke Baitul Mal, kemudian nanti dikelola, disalurkan kepada masyarakat yang butuh. Artinya kan sebetulnya itu sebenarnya lembaga Pemda, tapi uangnya itu bukan uang APBD, gitu Pak ya. Nah, jadi sebetulnya itu di luar konteks APBD, Pak. Tapi tetap itu kalau kita bicara keuangan daerah, itu adalah keuangan daerah karena lembaganya dibentuk oleh daerah. Asal dia tidak masuk APBD, Pak, tidak masuk sebagai PAD, itu di luar konteks keuangan daerah yang kita bahas tadi kan. Nah, kecuali tadi hal tadi dianggap model PAD, Pak, itu nggak boleh. Gitu. Baik. Begitu Pak Alisa. Nah, seperti misalnya ada penyimpangan di sana, ada penyimpangan, ada penyimpangan segala macam, nah itu nggak bisa bahwa ini kan bukan uangnya Pemda, bukan uang APBD gitu kan. Maka ini nggak bisa dong masuk ranah keuangan negara. Nah, itu berbeda Pak. Itu tetap masuk ranah keuangan negara meskipun dia bukan APBD. Kenapa? Karena lembaganya adalah itu dibentuk oleh Pemda kan. Nah, gitu. Jadi orang-orangnya bertanggung jawab secara keuangan daerah, tapi pengelolaannya bukan masuk APBD, Pak. Nah, gitu mungkin, Pak. Baik, terima kasih.
Baik, Parisa ya. Pak, itu di layarnya itu ada update, ada flash player, bisa ditutup. Update flash player. Ya. Muncul. Ya. Bentar. Itu nggak kelihatan saya. Kalau di sini sih nutupin screen. Mana ya? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak? Oh iya, udah hilang. Ini kan udah jam 21. Oh iya, sebenarnya. Masih ada pertanyaan, Bu Tiara? Kalau pertanyaan tadi sih Ada terakhir dari Pak Alisa Putra. Bu Sinta mau nanya ya? Sudah saya unmute. Halo? Ngangkat tangan soalnya. Bu Sintanya udah tidur, Bu, di Jambi lagi asap. Oke deh, kesimpulannya deh Pak. Kesimpulannya materi malam ini. Baik, terima kasih Bu Mutiara. Jadi seperti yang kita bahas barusan, Bapak semua, hari ini kita membahas 3 hal utama. Pertama adalah konsep keuangan daerah, pengertian. Ya, jadi kita bahas tadi bahwa kita sudah harus paham bedanya antara keuangan daerah, uang daerah, dan APBD. Ya. Kemudian di kedua kita bicara prinsip. Ya. Nah, prinsip itu adalah kita bicara bagaimana keuangan daerah itu harus dikelola, ya, dari mulai semua siklus sesuai dengan prinsip supaya aman dan lain-lain lah. Ya. Kemudian di materi ketiga kita bahas mengenai pelaku, tadi dibahas bagaimana ada pemegang kekuasaan, ada koordinator, ada pengguna anggaran, ada SKPKD ya. Nah, kemudian terakhir tadi kita bicara mengenai APBD secara global. Jadi memang sesuai dengan waktu hari ini saya pikir cukup bagi semua, mudah-mudahan pemahaman lebih bagus mengenai PP12 terkait dengan 3 hal tadi bisa diterima dengan baik. Nah, nanti hari Jumat Mutiara masih kita ketemu lagi, itu kita akan bahas mengenai hal-hal yang lebih teknis karena kita akan bahas dari penyusunan RKA sampai pelaksanaan tuh, ya. Nah, kemudian nanti baru hari ya itu bicara pertanggungjawaban. Mungkin demikian Bapak Ibu semua, Bu Mutiara. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat-sehat semua. Sampai ketemu lagi pada hari Jumat yang akan datang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Ika Gunawan dari BPKP yang sudah sharing tentang peraturan pemerintah nomor 12. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara ini ada kekurangan. Terima kasih kepada Pak Andi Zabur Rahman dan LKPN yang sudah memfasilitasi acara ini. Ya. Oh ya Pak, kalau misalnya ada nomor HP Pak, bisa di-share berapa nomor HP-nya? Siapa tahu ada teman-teman di sini yang pengen diskusi lebih lanjut gitu. Boleh. Belum ada tadi ya? Belum ada. Terus sambil nunggu Pak Ika Gunawan nulis nomor HP-nya, jangan lupa nanti di-follow ya, di-follow dan di-subscribe, like and share. Wah. Instagram dan YouTube-nya LPKN Official. Nah. Demikian webinar pada hari ini. Saya tutup ya, Pak ya. Karena udah pas nih jamnya jam 21. Kalau di sini jam 22. Demikian webinar pada malam hari ini. Iya benar.
Tetap semangat untuk kemajuan pengadaan di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa hari Jumat. Makasih ya Pak, selamat beristirahat.